Kemudian berikutnya kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membaca terminal sebuah PLC. Di sini yang saya contohkan adalah Omron CP1L 30 IO terminal. Nah, gambarnya seperti demikian. 30 IO terminal berarti dia terdiri atas ya 18 input dan 12 output. Mari kita lihat. Input terminal ada di bagian atas PLC. Nah, ini akan ada di bagian atas PLC. Dan satu daya juga akan ada di bagian atas PLC. Ini yang pertama. Kemudian ada terminal ground juga di posisi atas terminalnya. Cara membaca terminalnya adalah ini ada tulisan L1. Maka kita tarik lurus garis ke atas. Ini juga tarik lurus garis ke atas. Maka area terminal yang sebidang dengan tulisan itu adalah terminal L1. Jadi ini terminal L1. Kemudian sebelahnya ini adalah terminal L2. Kemudian ini ada grounding khusus untuk satu daya AC, ada dua, ada fungsional grounding dan ada pentanahan. Ini fungsional groundingnya ya, kemudian ini pentanahannya ada dua. Kemudian berikutnya adalah input terminal. Tadi 30 IO inputnya berapa? 18 ya. 18 berarti kita hitung inputnya 18. Ini mulai dari 0 0 0, ini 0 0, kemudian ini 01, ini 02, 03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, kok 11? Ya, untuk tipe compact Omron, bit input itu maksimal yang bisa terhubung ke piranti input eksternal itu adalah sampai bit 11. Jadi bit selanjutnya 12, 13, 14, 15 ini tidak bisa kita hubungkan ke piranti di luar PLC. Jadi hanya sampai bit 11 saja. Nah, berarti kalau ini 11 berarti baru 12 bit. Ya, betul. Nah, berarti masih kurang 6. Betul. Nah, kurang 6-nya itu adalah beralih ke channel berikutnya. Kalau ini tadi ada tulisan 0 channel, berarti ini adalah bit 0 pada channel 0. Ini 11 pada channel 0. Nah, di sini juga ada 0, tetapi pada channel 1. Berbeda, 00 di sini dan 00 di sini karena channelnya berbeda. Nah, penjelasan mengenai channel nanti kita akan jelaskan kemudian. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi sudah ada 12, berarti tinggal kurang 6. Kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. 5. Oh, kok 5? Ingat, mulainya dari 0. Ingat, mulainya dari 0. Berarti ini ada 6 bit tambahan. Berarti 6 tambah 12. Berarti lengkap 18 input terminal untuk terminal input. Nah, satu ini adalah terminal COM. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan pada input interface. Pada setiap rangkaian input interface kan sebetulnya ada dua terminal. Yang satu terminal COM, yang satu terminal in. Ya. Terminal in-nya ini 0, 1 sampai 11, 0 sampai 5. Ini yang dinamakan terminal in. Nah, terminal COM setiap interface input itu digabungkan menjadi satu atau dikopel sehingga muncul di sini hanya akan ada satu terminal COM untuk setiap atau semua rangkaian interface input yang ada di sini. Nah, sehingga nanti dalam pengawatannya COM itu untuk input itu hanya satu, tetapi untuk input ini sesuai dengan
kebutuhan. Tuh. Ini terminal input. Kemudian yang berikutnya, untuk melihat apakah input itu aktif atau tidak, maka kita bisa melihat pada indikator input. Ya, letaknya ada di posisi atasnya. Ini kalau digambar bawahnya ya, tapi dalam prakteknya nanti dalam bentuknya aslinya itu ada di atas. Nah, jadi indikatornya ini akan ada di setiap angka ini. Jadi kalau area di angka ini menyala oranye, berarti input 00 itu aktif. Kalau yang menyala oranye itu angka 8, berarti input nomor 8 itu aktif. Ini adalah indikator input. Kemudian yang berikutnya adalah port peripheral. Ini ada penutupnya sehingga port USB itu tidak akan terlihat. Sehingga port peripheral ini untuk CP1L ini mengadopsi komunikasi dengan menggunakan salah satunya menggunakan komunikasi via Universal Serial Bus atau USB port. Ya, ini salah satu yang ada untuk PLC compact yang baru. Berbeda dengan CPM1A, CPM2A ini tidak mempunyai USB port. Kemudian berikutnya adalah indikator status PLC. Ya, indikator status PLC, apakah status PLC itu lagi nyala atau mati, maka akan bisa dilihat dari indikatornya di power. Kemudian apakah PLC itu lagi running atau tidak, maka akan ada di indikator run, menyala atau tidak. Dan selanjutnya untuk indikator error, kemudian peripheral, backup itu semuanya akan ada indikatornya pada indikator status PLC. Kemudian berikutnya ada slot ekspansi. Ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya pada unit I/O ekspansi, unit I/O analog, kemudian ada combo bus I/O link, ada device net. Itu semuanya nanti akan bisa ditambahkan melalui slot ekspansi di sini. Jadi semua komponen tambahan, unit tambahan akan ditambahkan melalui slot ekspansi di sini. Itu kemudian berikutnya adalah terminal satu daya output. Nah, ini yang tadi juga disampaikan di awal di slide sebelumnya. PLC itu juga ada yang mempunyai terminal output DC. Nah, terminal output DC. Output DC ini sangat dibutuhkan untuk memberikan tegangan kerja pada input melalui terminal input. Jadi, rangkaian input yang ada di dalam PLC ini baru akan kerja manakala dia mendapatkan tegangan DC. Nah, tegangan DC itu bisa diperoleh dari sini. Nah, ini ada polaritas terminal positif, ini bawah dan negatif. Ini nanti dihubungkan ke terminal input melalui komponen input, sensor atau switch atau saklar manual. Nah, nanti baru kalau itu terhubung, maka input yang dituju terminalnya akan aktif. Nah, tetapi untuk satu daya output ini hanya tersedia pada versi PLC yang membutuhkan satu daya AC. Ya, jadi untuk satu daya DC tidak mempunyai terminal satu daya. Kenapa? Nah, kalau untuk PLC dengan satu daya DC, dia akan mempunyai sebuah power supply sendiri, power supply DC. Sehingga kebutuhan satu daya PLC dan kebutuhan satu daya input bisa disuplai dari power supply tersendiri. Nah, itu kira-kira kalau PLC satu daya DC kenapa tidak mempunyai satu daya output. Kemudian berikutnya adalah terminal output. Nah, terminal output jumlahnya ya sama dengan jumlah terminal jumlah I/O, jumlah output dari PLC itu. Jadi kalau yang 30 I/O ini outputnya adalah 12, berarti terminal outnya juga harus 12. Dimulai dari bit 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, kok sampai 7? Ya, betul. Hanya sampai bit ke-7 saja untuk output tipe compact. Ya, jadi bit yang ke-8 sampai dengan 15 itu tidak bisa terhubung ke komponen di luar PLC.
Nah, tetapi masih bisa digunakan untuk internal, tetapi tidak bisa digunakan untuk keperluan komponen eksternal atau di luar PLC. Jadi yang bisa digunakan untuk komponen di luar PLC hanya dari 00 sampai bit 07. Nah, sampai 07 berarti baru 8, masih kurang 4 bit. Nah, 4 bit berikutnya adalah pada channel selanjutnya. Nah, perlu dilihat di sini sama dengan input. Ada channelnya. Channel 100 dari 0 sampai 7. Channel 101 kurangnya dari 0 sampai 3 karena kurang 4 bit. Jadi total 4 bit di channel 101, 8 bit di channel 100. Totalnya 12 bit. Berarti lengkap. Nah, setiap output ini juga akan ada COM-nya. Nah, output itu kan sebetulnya sebuah saklar. Ada out, terminal out, ada titik satu lagi, titik yang kemudian dinamakan dengan titik COM. Nah, maka setiap output ini akan ada pasangan COM-nya. Ada pasangan COM-nya. Nah, pasangan COM-nya itu ada COM-nya yang berpasangan sendiri, misalkan 00 punya COM sendiri, 01 punya COM sendiri. Ya. Tetapi untuk 02 dan 03 COM-nya itu berbarengan atau bersama, dipakai bersama. Jadi 02 dan 03 COM-nya 1. 04, 05, 06, 07 COM-nya 1. Artinya COM-nya digabung, dikoppel menjadi 1. Khusus untuk yang 00 pada bit 100 ya dan 01 pada bit 100 itu COM-nya tidak saling berbagi atau tidak saling berhubung. Ya, tidak dikoppel. Jadi ini sendiri 02, 03 ini COM-nya digabung, 45, 67 COM-nya juga digabung, 0123 juga digabung tetapi pada channel 101. Nah, nanti kalian bisa melihat lagi pada rangkaian interface output bagaimana terminal COM dan terminal out itu. Jadi yang dinamakan terminal out ini ya yang kemudian ditulisi nomor ini, nomor bit. Ya, ini yang kemudian disebut dengan terminal out. Kemudian yang disebut dengan terminal COM ini yang tulisannya COM. Ada COM-nya yang digabung, ada COM-nya yang tidak digabung. Sehingga apa yang kemudian saya tadi katakan di awal di PLC modular, salah satu keuntungannya COM-nya hanya satu sehingga mudah, maka ini di dalam tipe compact COM-nya itu banyak. Walaupun ini tulisannya COM, tetapi antara terminal COM 1 dengan terminal COM yang lain ini tidak saling terhubung secara internal. Nah, COM ini terhubung dengan COM yang lain manakala ini dihubungkan lewat perantaraan kabel. Misalkan ini COM ini kita hubungkan ke COM yang satu, ini dikoppel menggunakan kabel penghantar. Kalau kita mau menghubungkan COM sebelahnya juga dikoppel dengan kabel penghantar. Demikian pula dengan yang sebelahnya, dengan yang sebelah yang jauh ini. Nah, ini kira-kira pada terminal output. Itu. Kemudian berikutnya adalah sama dengan indikator input, di output juga ada indikator. Jadi output yang sedang aktif itu akan ditandai dengan indikator output yang menyala. Ya, indikator output yang menyala. Jadi misalkan output 5 aktif, maka ini juga akan menyala. Output 6 aktif akan menyala nomor 06. Itu ada indikator outputnya. Nah, itulah kira-kira ya, kira-kira bagaimana membaca atau mengenali terminal-terminal yang ada di Omron CP1L. Yang saya jelaskan di sini adalah Omron CP1L dengan 30 IO. Nah, untuk cara membacanya pada CPM2A juga sama saja, tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah pada posisi indikator input, posisi indikator output, dan posisi indikator status PLC saja yang membedakan. Kalau untuk yang lain, satu daya, terminal grounding, terminal input, satu daya output, output terminal itu sama saja, tidak ada yang membedakan, termasuk posisi slot ekspansi dan
port periferal yang juga relatif tidak jauh berubah posisinya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jadi harapannya materi dalam video ini akan dapat mendukung kompetensi pertama, yaitu kompetensi bagaimana mengoperasikan perangkat keras dari sebuah PLC. Dan perlu diingat, komponen perangkat keras itu pada PLC terdiri atas 4 bagian utama, yaitu power supply, CPU, modul input, dan modul output. Tetapi karena yang kita gunakan misalkan nanti dalam bekerja atau dalam pembelajaran yang akan kita gunakan adalah compact, tipe compact, maka kita tidak perlu menggabungkan masing-masing bagian itu, karena itu sudah dikemas menjadi satu. Cukup bagi kita untuk dapat mengenali bagian-bagian mana dari tipe compact itu yang termasuk itu adalah untuk satu daya, untuk input, untuk output, ya, dan bagian-bagian yang lain seperti port komunikasi, ya, USB, kemudian membaca status PLC, kemudian bagaimana menambahkan unit ekspansi ke dalam slot ekspansi. Itu saya harapkan dapat memperjelas bagaimana indikator pertama yang kita targetkan agar kalian dapat mengoperasikan perangkat keras PLC. Nanti kita akan sambung kembali untuk mencapai sasaran target indikator yang kedua terkait dengan hubungan I/O dengan piranti I/O eksternal, dan bagian yang ketiga adalah mengoperasikan PLC sesuai dengan buku manual operasi dari pabrikan PLC itu sendiri. Kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang ada pada kesempatan kali ini. Kemudian kita akan bersambung ke video berikutnya untuk mencapai target indikator kompetensi berikutnya, yang masih ada 2 indikator yang belum kita sampaikan. Pada kesempatan selanjutnya akan kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.